Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan mulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah ada di tempat ini, kita akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami kembalikan kepadamu. Biarlah pada malam hari ini umat-umat-Mu yang sudah ada pada malam hari ini untuk menyembah Engkau, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami semua agar supaya pada malam hari ini kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu akan bekerja di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang ada. Karena Engkau Bapa yang kami sembah, Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ku sembah, ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Lagi katakan, Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Haleluya Yesus. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ku sembah, ku puji, ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau Tuhan. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, karena Dia Allah yang patut kita sembah. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Glory, glory. Haleluya. Kami sembah
Kami puji Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, karena Dia Allah yang patut kita sembah. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mulai merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siapkan kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah pada malam hari ini Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami imani, glory bagi nama-Mu. Kami akan siapkan kehidupan kami ini, kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan benar-benar tertanam dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian, kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita mulai merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dan kami percaya kami sidang jemaat yang ada pada malam hari ini akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam seluruh sidang jemaat Efrata yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sudah melewati 3 peristiwa yang sudah
kita peringati kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat malam hari ini dalam rangka kita peringati hari ketuangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan pada kesempatan malam hari ini yang sangat berbahagia, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang sangat singkat dan mungkin bermanfaat untuk kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita di tengah dunia yang semakin sulit. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya akan mengambil renungan firman Tuhan malam hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-2 ayat 14, bunyinya demikian. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Nah, inilah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, inilah ungkapan seorang yang bernama Simon Petrus. Ketika murid-murid sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, murid-murid mengalami pembaharuan iman, pembaharuan dalam kehidupan rohani mereka, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat antusias, penuh semangat, penuh gairah dalam mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu. Maka perhatikanlah Simon Petrus menyampaikan firman Allah. Dikatakan di sini, lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Nah, inilah keberadaan murid-murid, khususnya Simon Petrus yang mewakili dari sekian banyak murid-murid Tuhan Yesus, dengan berani, dengan tegas, penuh otoritas, ya. Tidak ada keraguan di dalam seorang Simon Petrus. Dia begitu lantang menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Yahudi yang melihat fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar Yerusalem, yang menggemparkan kota Yerusalem, ya, yang membuat orang-orang Yahudi bertanya-tanya. Dan itu bagi orang Yahudi sebuah misteri yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Tapi puji Tuhan, Simon Petrus dengan berani menyampaikan kabar firman Allah ini kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kali ini Simon Petrus bukan seorang Simon yang mudah kecewa, bukan lagi seorang Simon yang mudah putus asa, bukan seorang Simon yang mudah menyangkal Tuhan Yesus.
Tapi kali ini Simon Petrus begitu lantang, begitu berani dengan otoritas, dengan wibawa ilahi, dengan kuasa otoritas Roh Kudus, dengan berani menyampaikan firman Allah bahwa Yesus yang mati, Yesus juga yang bangkit dari kematiannya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini juga banyak hal yang membuat kita bingung. Banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, membuat kita bingung. Dan kita mencoba mencari, memahami, mengerti sesungguhnya apa yang terjadi di balik peristiwa yang terjadi. Tapi saya mau tegaskan malam hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana orang-orang Yahudi yang ada di kota Yerusalem waktu itu bingung dengan sebuah fenomena. Ada dua fenomena yang besar membuat orang-orang Yahudi bingung. Fenomena pertama adalah kematian Mesias. Yang kedua adalah peristiwa terjadinya pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan itu misteri yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang Yahudi. Dan itu hanya bisa dijawab oleh firman Allah. Dan Simon Petrus begitu berani menyampaikan di tengah-tengah kerumunan orang-orang Yahudi. Yang dulunya ditakuti oleh para murid orang-orang Yahudi. Tapi Simon Petrus dengan berani, dengan lantang, dengan suara nyaring, suara keras, dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, antusias, menyampaikan kabar kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Supaya orang-orang Yahudi percaya, yakin bahwa semua fenomena yang terjadi, semua peristiwa yang terjadi, itu atas seizin Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan itu adalah nubuatan firman Allah. Seperti yang dikutip oleh Rasul Petrus. Dari kitab Yoel dia berkata bahwa memang pada hari-hari yang terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Dan itu yang terjadi. Dan dua peristiwa yang dijelaskan oleh Petrus di sini. Peristiwa terjadinya pengalaman murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan satu lagi adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu merupakan sebuah tanda tanya besar bagi orang-orang Yahudi. Misteri yang tidak bisa diungkap, dijawab oleh orang-orang Yahudi. Dan itu hanya firman Allah yang bisa menjawab. Dan apa yang membuat saudara hari ini, membuat engkau bingung menghadapi, melihat keadaan, melihat situasi di sekitarmu hari ini. Percayalah firman Allah. Bahwa semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Sudah sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka lihatlah seorang Rasul Petrus. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada kebimbangan sama sekali. Bukan lagi Petrus yang mudah kecewa, mudah putus asa, mudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia dengan berani mengakui bahwa Yesus yang tersalib itu dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat, menebus dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dua kitab yang dijelaskan oleh Simon Petrus di dalam Kisah Para Rasul ini. Pertama kitab Yoel. Yang kedua adalah kitab Mazmur. Bagaimana nubuatan yang ada di kitab Yoel itu tergenapi. Dan mengenai Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang diungkapkan seorang Simon Petrus ketika mereka sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memang minta kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa harus di Yerusalem? Bukankah ada Galilea? Bukankah ada Samaria? Apa maksud dari pesan Yesus? Karena Yerusalem adalah pusat peribadatan orang Yahudi. Pusat persekutuan orang-orang Yahudi. Ini mengindikasikan adalah
Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetap kita jaga, tetap kita pelihara, kita rawat. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang besar. Tuhan janjikan kepada kita. Apa itu? Kamu akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah modal kita dalam kita menjalani hidup kita di tengah situasi yang seperti ini. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, menghadapi kondisi yang terjadi pada saat ini. Apalagi peristiwa pandemi corona yang terjadi yang kita hadapi, membuat sejumlah orang bingung, tidak berdaya, tidak kuat, tidak mampu menghadapi semua yang terjadi. Tapi bagi kita anak Tuhan diberi jaminan bahwa pada hari-hari yang terakhir memang akan terjadi peristiwa, memang akan terjadi fenomena-fenomena yang dahsyat. Bahkan kitab Yoel mengatakan Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan di bawah bumi. Itu kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum datangnya hari Tuhan yang mulia. Kita orang yang percaya diberi jaminan. Apa jaminan kita bagi anak Tuhan hari ini? Miliki Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus kita mampu melakukan semua apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Khususnya kita sebagai orang percaya. Mewartakan, memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini yang dilakukan Petrus. Dia begitu antusias, begitu bersemangat, begitu berani. Penuh otoritas, penuh kuasa, penuh wibawa, penuh urapan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Simon Petrus tidak sia-sia. Mendapat respon, mendapat tanggapan yang positif. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengenal Yesus, banyak orang yang bertobat. Luar biasa. Itu karya Roh Kudus. Memampukan seorang Petrus yang lemah menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Demikian pun kita hari ini. Mungkin kita lemah dalam menjalani hidup. Tidak berdaya menghadapi semua yang terjadi. Tapi percayalah, bersama dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana ini mendorong kita untuk kita tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak sendirian. Kalipun dunia yang kita lalui ini sulit, berat, tapi kita tidak sendirian. Allah menjamin kehidupan kita. Ada yang menyertai kita, ada yang mengcover kita, ada yang melindungi kita, ada yang menghibur kita. Satu pribadi yang dijanjikan oleh Yesus, oleh Bapa di surga, Roh Kudus. Dialah penolong kita, dialah penghibur kita, dialah pembela kita. Haleluya. Puji Tuhan, sidang jemaat Efrata yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Rasa malam hari ini saudara diteguhkan hati saudara oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu percayalah, ya, apa yang disampaikan Petrus itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, ya, yang tidak bisa dibantah, ditolak oleh siapapun. Ya, murid-murid dipakai dengan luar biasa. Karya-karya mereka dikenang sampai hari ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kuat gagah Simon Petrus, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Memampukan murid-murid yang lemah menjadi pribadi-pribadi yang dinamis, yang bersemangat, yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita melewati hari-hari yang kita lalui menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua.
Percayalah, Roh Kudus yang menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekaligus kita memanjatkan doa syafaat buat bangsa dan negara kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan dan Juru Selamat Allah kami yang hidup dan ajaib, Engkau yang mengendalikan segala keadaan, segala situasi yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Itu semua ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya jika kami melihat, mendengar segala yang terjadi, kami tidak sendirian dalam menjalani kehidupan kami. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Ada Roh Kudus yang selalu membela kami. Ada Roh Kudus yang selalu menghibur kami Tuhan. Mampukanlah kami dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun mengarahkan kehidupan kami, supaya kami tidak salah melangkah, salah bertindak, supaya setiap tindakan kami, keputusan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berkatilah kami semua malam hari ini. Tiap telinga yang mendengar firman Allah, diteguhkan iman percaya mereka, dikuatkan iman percaya mereka, dihiburkan yang susah, disembuhkan yang sakit, dibukakan jalan yang tertutup jalan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Di mana kami ada di tengah bangsa ini Tuhan, merasakan menikmati hal yang sama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami. Terlebih menghadapi situasi-situasi yang pelik di hari-hari ini Tuhan. Anak pandemi corona yang terjadi Tuhan. Ya Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Cara manusia kami terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang mengerti, yang tahu semua yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan Indonesia ini. Tuhan ada di atas Indonesia ini, memberkati Indonesia ini, menjaga, melindungi Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan, kemampuan, kesanggupan bagi mereka. Dalam mereka menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka, sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka terima. Tuhan menolong dan memberkati semua lapisan masyarakat, semua aparat keamanan, Polri dan TNI, semua tim medis yang bekerja keras hari-hari ini untuk menghadapi virus corona yang terjadi Tuhan. Berilah kesehatan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, perlindungan bagi mereka Tuhan. Yang mereka penuh semangat, antusias, menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Semua dijalani dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat kejadian peristiwa yang terjadi, membuka mata hati kami Tuhan. Karena supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Untuk kami mengevaluasi hidup kami ini Tuhan. Sudah sejauh mana pengiringan kami kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Supaya kami lebih dekat dengan Engkau. Lebih percaya akan Engkau Tuhan. Mampukanlah kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Buat sejumlah orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit hari ini. Karena virus corona, serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ya Allah, kuulurkanlah tangan-Mu yang tidak kelihatan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas tubuh mereka yang sakit Tuhan. Jamalah mereka Tuhan. Kalau kuman, bakteri, bibit penyakit, kuasa penyakit, virus, kami berdoa, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan bagi mereka. Supaya mereka bisa melihat keselamatan dari Tuhan. Terang firman Allah. Mereka boleh nikmati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah doa kami malam hari ini. Di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup, berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin.